Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 6 dalam mata kuliah praktik pengurusan jenazah. Di sini kami akan menjelaskan ataupun memvideokan tugas kami, yaitu rangkaian pengurusan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan juga menguburkan. Sebelum video dimulai ataupun praktik dimulai, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya Muhammad Opriyadi. Dan saya Jeffrey Rizal. Saya Muhammad Tauhidudin. Saya Farhan Saputra. Saya Muhammad Syariah. Saya Dimas Rizky. Sekian perkenalan dari kami. Baik, di sini yang pertama kita akan mempraktekkan untuk mandi jenazah. Yang pertama yang harus kita siapkan yaitu air sabun, kemudian air kapur barus, kemudian air bersih. Dan juga disiapkan pula untuk air yang mengalir agar untuk kita wudhukan nantinya. Oke, jadi sebelum kita memandikan, kita membutuhkan 4 orang untuk membantu kita dalam menutupi jenazah si mayit. Nah, fungsinya 4 orang ini agar si mayit itu tidak terlihat atau tidak keluar air apa yang ada di dalam si mayit tersebut. Jadi kita membutuhkan untuk menutup kain ini. Jadi tetap kain ini digunakan, kemudian memandikannya di dalam kain ini. Nah, untuk yang pertama yaitu kita menyiramkan air biasa terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Yang pertama dari kanan. Saya contohkan di luar karena ini hanya praktek. Jadi untuk yang pertama itu di kanan 1, kemudian di tengah 2, kemudian di sebelah kiri 3. Itu menggunakan air biasa. Kemudian kita menyambungi si mayat, kemudian sekaligus kita membersihkan 7 lubang yang ada di si mayat ini, yaitu yang pertama ada lubang telinga, lubang hidung, lubang mata, dan mulut, kemudian di bagian bibir dan juga di bagian depan. Nah, jadi kita bersihkan terlebih dahulu, langsung kita sabuni dan kita cuci dengan air biasa lagi. Nah, jadi untuk membersihkannya sendiri, mari kita lihat apabila ada katambat atau kapas, kita bersihkan di bagian kuping, kemudian hidung, kemudian di mulut. Untuk membersihkannya jangan sampai terlalu kuat karena itu akan menyakiti si mayat itu sendiri. Kemudian di bagian untuk membuang hajat yang masih ada di pada mayat, silahkan untuk diangkat sedikit. Nah, diangkat sedikit itu maka kotorannya akan keluar secara otomatis. Nah, jadi tidak perlu kita repot-repot untuk bersihkan. Jadi hanya diangkat kemudian akan langsung keluar kotorannya. Kemudian baru kita bersihkan menggunakan air dan juga menggunakan sarung tangan. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Apabila sarung tangan itu masih memiliki warna, setelah kita bersihkan maka bersihkan lagi sampai warna itu hilang. Kemudian kita berikan pewangian. Nah, jadi yang terakhir yaitu adalah air kapur barus untuk pewangian. Nah, setelah itu air pewangian, air kapur barus. Nah, setelah itu baru kita wudhukan. Nah, jadi untuk wudhunya, air-air yang sudah kita siapkan tadi silahkan dikosongkan terlebih dahulu, kemudian kita ganti dengan air yang masih mengalir, yaitu melalui selang ataupun melalui paralon. Jadi kita gunakan air yang bersih, kemudian kita wudhukan si mayat tersebut. Nah, seperti biasa halnya kita berwudhu, jadi kita wudhukan dari kepala, kemudian rambut, kemudian kuping, telinga, kemudian tangan dan juga kaki dan seterusnya. Baik, perlu diperhatikan untuk sebelum kita cuci secara keseluruhan si mayit atau jenazah, kita perlu perhatikan lipatan-lipatan yang ada pada mayit. Yang pertama ada di sela-sela jari di mayat, kemudian lipatan ketiak, kemudian siku, kemudian di bawah lutut dan juga sela-sela jari di bagian kaki. Nah, jadi itu perlu kita bersihkan menggunakan tangan boleh, menggunakan alat juga boleh, baik sarung tangan maupun katambat atau kapas. Jadi perlu kita perhatikan. Kemudian cara mengganti kain. Untuk kainnya silahkan diangkat ke atas. Nah, yang ini dibiarkan saja dijatuhkan. Kemudian ini diangkat. Nah, tinggi. Nah, jadi perlu diperhatikan untuk mengangkat kainnya jangan ditarik, nanti akan menyakiti si mayat. Jadi ini digulung seperti ini. Nah, jadi tidak menyakiti si mayat seperti ini.
Jadi seperti ini untuk mengganti kainnya. Nah, jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan tentang mandi jenazah. Saya lanjutkan lagi nanti untuk mengkafani. Baik, terima kasih. Jadi untuk kainnya sendiri itu dilipat seperti huruf X. Jadi ada 3 kain, yang satu di tengah, satu di kiri, satu di kanan. Ini kurang lebih seperti ini untuk kainnya. Baiklah, langsung saja di sini kami akan mempraktikkan cara mengkafani jenazah. Untuk jenazah laki-laki diperlukan 3 kain kafan. Untuk jenazah perempuan itu digunakan 5 kain kafan. Di sini jenazahnya laki-laki maka kami menggunakan 3 kain kafan. Bisa juga sebelum kain kafan dibentangkan diberi minyak wangi-wangian untuk mayatnya. Baiklah, cara untuk membungkus jenazah yang pertama satu-satu, yang kedua dari sini. Pelan-pelan, jangan sampai jenazah merasa sakit. Setelah jenazah ditutup dengan kain atau tali kain kafan. Biasanya 5 kain tali kain kafan atau juga biasa juga 7. Yang pertama di kaki, yang kedua itu di dengkul atau lutut, yang ketiga itu di antara perut atau pinggul, yang keempat di antara dada atau di bagian tangan, dan yang terakhir adalah di atas kepala untuk menutupi bagian akhir mayat. Mungkin itu saja untuk penjelasan kafani. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah proses untuk menyalakan jenazah. Salat jenazah ini menggunakan 4 takbir. Yang pertama itu Al-Fatihah, yang kedua itu sholawat, yang ketiga itu doa, yang keempat itu doa. Kita mulai bersama-sama. Yang pertama itu niat untuk menyalakan jenazah. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Untuk bahasa Arabnya, usolli ala hadzal mayyiti, kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, hadhil mayyitati, kalau untuk perempuan. Berhubungan dengan laki-laki, jadi usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayah imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, sedikit gambaran. Kalau mayat yang laki-laki itu posisi imam itu berada di kepala si mayat. Jika mayatnya perempuan, maka posisi imam itu ada di perut si mayat. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Akhir yaitu adalah menguburkan. Jadi
rekan saya sudah berada di sana, jadi untuk mempraktekkan bagaimana cara atau simbolis cara menguburkan mayat. Lanjut. Nah, jadi sebelum kita menyambut si mayat dari bawah, itu ada bacaannya. Nanti akan dibacakan oleh teman saya, silakan. Bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jangan lupa untuk menyiapkan 7 buah bulatan kecil dari tanah atau gumpalan dari tanah sebanyak hitungan ganjil, baik itu 5, 7 ataupun 9 dan seterusnya, untuk menempelkan si mayit dengan tanah. Perlu diketahui untuk yang membuat gumpalan tanah itu adalah ahlul bait dari si mayit itu sendiri. Kemudian jangan lupa untuk melonggarkan tali si mayat. Untuk melonggarkan sendiri boleh dilonggarkan, boleh tidak. Baiklah, jadi seperti biasa untuk mayat itu sendiri boleh diazani, boleh tidak. Jadi kita mengambil dalil yaitu kita dilahirkan diazani, kemudian kita dikuburkan diazani. Jadi untuk azan itu sendiri itu tidak diwajibkan, boleh ada, boleh tidak. Dan yang terakhir yaitu ditutup menggunakan papan yang sudah disiapkan oleh panitia. Jadi untuk ditutup untuk di si mayat itu sendiri sebelum kita tutup menggunakan tanah. Nah, jadi kita menggunakan liang lahat, yaitu lahat. Jadi papannya miring. Selanjutnya yang terakhir, setelah dimakamkan, maka dianjurkan untuk mendoakan mayit. Kita bisa membaca Allahumma ighfir lahu 3 kali dan Allahumma sabithu 3 kali. Terima kasih. Itulah tadi serangkaian praktik pengurusan jenazah dari kami kelompok 6. Apabila terdapat kesalahan dalam videonya, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon maaf ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.